Oke, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semuanya ini ya. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke teman-teman, hari ini pertemuan kedua. Sekarang yaitu memasuki tahap ini ya teman-teman. Oke, sekarang silakan menceritakan secara sesingkat-singkatnya dari permasalahan kalian. Baik, di sini siapa dulu yang akan menceritakan? Apa saya tunjuk? Saya Pak. Boleh. Kalau saya sih gini sih Pak, saya tuh kurang percaya diri ketika mau bertanya ketika ada teman yang presentasi gitu sih. Oke, selanjutnya boleh. Ya saya tuh sama kayak seperti di bawah. Kalau presentasi tuh bawaannya tuh kalau ngomong itu berat gitu, jadinya campur aduk kayak grogi ya. Ya apa tulis semuanya deh. Kalau dari Mbak Nova sendiri sama Mbak Fitri? Kalau saya sendiri sih cuma grogi kalau disuruh masuk depan. Saya takut lihat teman-teman dia kayak fokus, jadi dia tambah jadi kayak ngeblank gitu. Boleh semuanya gitu ya. Oke, kita lagi Mbak Fitri. Kalau saya sama-sama, kalau saya sama kayak Mbak Hawa kayak kalau mau tanya itu takut gitu, takut ngomong, Takut ngomong. takut salah ngomong sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya takut salah ngomong gitu ya. Oke, baik, tadi kan kalian sudah menceritakan secara singkat nih. Baik, siapa yang akan dibahas terlebih dahulu permasalahannya yang sederhana mungkin? Kalau saya sih ini permasalahannya Mbak Fitri. Soalnya ini sih Pak, saya juga mengalami sama hal yang Mbak Fitri, tapi saya masih malu buat duluan diselesaikan dulu permasalahannya. Jadi saya mau Mbak Fitri aja, saya mau lihat dari POV-nya Mbak Fitri itu gimana sih gitu sih. Jadi saya Jadi nanti bahwa menyesuaikan gitu iya. ya. Kalau dari Mbak Syarani sama Mbak Nova Kalau dari saya sih sama nih, sama seperti kayak Mbak Hawa ya. sama Mbak Fitri dulu. Oke, Mbak Fitri bagaimana? Apakah Mbak Fitri di sini bersedia? Iya Pak, bersedia. Boleh Mbak Fitri silakan untuk menceritakan. Nah jadi gini, kan kalau setiap mata pelajaran kan itu pasti ada beberapa yang kayak presentasi gitu tiap kelompok. Nah kalau ada teman yang presentasi kelompok itu kan pasti buka sesi tanya jawab ya. Iya. Nah waktu si tanya jawab itu kayak ada yang ingin saya tanyakan gitu, tapi buat ngomongnya itu saya yang gak berani gitu. Oke. Lalu kalau boleh tahu nih, perilaku apa yang saat ini paling ingin Mbak Fitri ubah? Ya itu buat biar saya bisa lebih berani buat ngomong, bertanya. Jadi nggak malu-malu lagi. Iya, gitu enggak ya. malu. Terus sejak kapan ini perilaku muncul dan seberapa sering? Kalau munculnya itu sejak semester kemarin, semester 1 kemarin kan itu udah mulai kayak presentasi gitu. Kalau seberapa seringnya setiap presentasi itu pasti kayak ada yang ingin saya tanyakan gitu Pak, tapi buat mau ngomongnya itu masih tak berani malu gitu. Terus kalau boleh tahu nih, kelebihan apa nih yang Mbak Fitri yang bisa membantu untuk berubah? Buat saya bisa kelebihannya bisa buat saya berubah. Mungkin ini sih, mungkin kalau saya punya keinginan sesuatu itu kayak gimana pun caranya itu pasti kayak dia harus Mengusahakan semaksimal Iya. mungkin gitu ya Mbak Fitri ya. Lalu apa yang membuat diri Mbak Fitri itu merasa gagal? Kalau gagalnya mungkin ini sih Pak, kalau waktu mau tanya itu yang nggak berani, kan saya takut kayak teman-teman itu aduh lah besar kita kok gitu.
untuk dari perlakuannya Mbak Fitri ini, siapa aja yang sudah mengetahui tentang permasalahan Mbak Fitri ini dan seperti apa respon mereka? Belum ada yang mengetahui sih. Kalau orang tua dan teman-teman belum tahu juga? Belum teman kelas sama orang tua gak ada yang tahu. Oke. Jika ada perubahan seperti apa ini yang ingin Mbak Fitri capai? Ya, lebih berani ngomong aja buat ya kalau ada yang nggak aku pahamin atau ada yang ingin aku tanyain itu lebih berani ngomong ke teman-teman. Kalau dari teman-teman ini, apa yang kalian ingin capai jika kalian ada di posisinya Mbak Fitri? Dari Mbak Awa? Oke, Mbak Awa mungkin belum siap ya. Selanjutnya siapa dulu nih? Oke, jika kalian ada di posisi Mbak Fitri ini, apa yang kalian lakukan? Saya ya Pak. Ya boleh. Gini sih, kalau dari saya kan permasalahannya hampir sama nih kayak Mbak Fitri. Kalau yang saya lakukan sih sama ini saya sudah nyoba ini sebelum masuk kuliah malamnya itu saya tuh belajarin PPT sama makalahnya yang mau presentasi gitu loh Pak. Jadi saya baca-baca, nanti saya tulis mana yang penting dan nanti mana yang bisa saya tanyakan gitu sih. Jadi udah disiapkan gitu ya Mbak? Iya, dari malam. Kalau dari Mbak Nova sama Mbak Syarani? Kalau dari saya sendiri sih hampir sama kayak Mbak Awa ya. Kayak dari ke waktu di kelas ya tetap dilanjut untuk bertanya gitu. Kalau dari Mbak Syarani? Ini tambahan sedikit belajar untuk ngobrol di kaca kayak Latihan gitu. Iya gitu, jadinya nanti kebiasaan kayak biar lancar kata-katanya gitu. Oke Mbak Fitri, dari teman-temannya Mbak Fitri tadi kan sudah menceritakan kalau dari Mbak Hawanya sendiri ini belajar PPT dan menyiapkan diri buat kalau ada sesi tanya jawab itu sudah ada gambaran gitu loh, jadi udah gak takut lagi gitu. Kalau dari Mbak Syarani ini latihan di depan kaca. Bagaimana Mbak Fitri? Jadi apakah sudah relate untuk yang diceritakan oleh teman-teman tadi? Yang relate-nya yang di Mbak Hawa tadi kayak yang mempersiapkan itu kan saya kayak udah mempersiapkan. Nah buat menanyakannya itu yang kayak malu takut gitu, bukan untuk mempersiapkan materinya. Oke, jadinya apakah tujuan tersebut udah realistis untuk Mbak Fitri capai? Oke, kan tadi semua udah menceritakan ini dan Mbak Fitri sudah relate sama ceritanya Mbak Hawa. Selanjutnya, apakah Mbak Fitri sudah mencoba cara lain? Pernah sih Pak, dulu kayak yang dibilang orang tadi kayak ngaca latihan itu, tapi kayak masih tetap kalau di kacanya ngomongnya bisa, tapi kalau waktu di kelasnya mau tanya itu yang tetap nggak bisa. Oke, Mbak Fitri, di sini saya memiliki satu teknik yaitu kontrak perilaku. Dari Mbak Fitri sendiri nih, apakah Mbak Fitri sudah tahu tentang kontrak perilaku ini? Belum. Kalau dari kalian semuanya? Belum. Belum ya. Jadi kontrak perilaku ini sebuah perjanjian antara konselor dan konseli secara tertulis. Jadi nanti Mbak Fitri saya akan kasih lembar kontrak perilaku ini, nanti Mbak Fitri bisa mengisinya. Baik, ini Mbak Fitri. Nah, di situ nanti Mbak Fitri bisa menuliskan tujuan, lalu nah di sini Mbak Fitri bisa menuliskan tujuan, terus tindakan dan konsekuensi. Jika gagal Mbak Fitri melakukan apa, terus jika berhasil Mbak Fitri melakukan apa gitu. Langsung saya Ya, semuanya boleh. ya Pak.
diomong. Pak, ini maksudnya tujuan utama sarannya yang ditetapkan ini apa? Itu tujuan yang akan Mbak Fitri ingin ubah. Diidentifikasi masalah. Sudah Nggak dibaca. dibaca. Yang pertama, Masalah yang saya hadapi itu saya kayak gak berani bertanya gitu, malu. Tujuan perubahannya itu karena tujuan perubahan itu saya mau lebih berani untuk bertanya kayak gitu, mau suara. Terus tindakan yang akan saya dilakukan adalah tetap mempelajari materi yang akan teman-teman saya presentasikan, terus menyiapkan pertanyaan sambil berlatih di depan kaca. Terus konsekuensinya jika saya gagal itu saya akan apa ya, enaknya Bapak, saya bingung. Kalau berhasil saya akan meminum Milo. Kalau gagal apa? Terserah saya, Pak. iya boleh. Isnya Zawis tidak menonton YouTube saat makan selama 2 hari. Sudah. Boleh. Oke, baik, di sini Mbak Fitri sudah menulis semuanya yang Mbak Fitri utarakan tadi di sini. Kalau berhasil Mbak Fitri minum Milo, dan kalau berhasil Mbak Fitri minum Milo, dan kalau gagal Mbak Fitri tidak menonton YouTube selama 2 hari, gitu ya Pak? Yang atas gak dibaca. Enggak. Oke, karena Mbak Fitri sudah menuliskan kan tadi. Baik, kalau kita tahu kapan Mbak Fitri bisa menerapkan strategi ini? Mungkin nanti malam sih Pak, karena besok ada jadwal presentasi. Nanti malam ya? Iya. Kira-kira berapa kali dalam seminggu Mbak Fitri akan mencobanya? Setiap ada presentasi kelompok mungkin saya akan mencobanya. Apakah bisa konsisten Mbak Fitri? Bisa. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Tidak. Tidak. Oke, saya kira sudah cukup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.